Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas teknik kompresi yang berjudul komponen dan aksesoris peralatan kompresi. Yang beranggotakan ada yang pertama ada Duta Braja, yang kedua ada Prama Ananda Bejoni, yang ketiga ada Rizky Afriansyah, yang keempat ada Taufik Mualim, yang kelima ada saya sendiri Wan Muhammad Farel, yang keenam ada Wan Prajatama, dan yang ketujuh ada Yanuari Hrom. Baiklah, langsung saja kita presentasikan materi pertama yang akan dibawakan oleh teman kita yang yaitu Wan Prajatama. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen-komponen utama peralatan kompresi. Yang pertama, casing dan liner. Casing dan liner adalah pipa baja yang dipasang di dalam sumur minyak dan gas untuk memberikan perlindungan, stabilitas, dan isolasi antara formasi geologi dan jalur produksi. Casing adalah pipa berdiameter besar yang melapisi dinding sumur dari permukaan hingga kedalaman tertentu, tergantung pada kondisi sumur. Tujuan utama casing adalah melindungi sumur dari keruntuhan, mencegah kontaminasi formasi, serta mengisolasi zona-zona berbeda yang mungkin memiliki tekanan atau fluida yang berbeda. Casing dipasang berlapis-lapis mulai dari permukaan hingga bagian terdalam sumur, dan biasanya disemen untuk memastikan stabilitas. Sedangkan liner adalah bagian dari casing yang tidak mencapai permukaan, melainkan hanya menutupi bagian bawah sumur. Liner lebih ekonomis karena menggunakan lebih sedikit material dan sering dipasang pada tahap akhir pengeboran untuk melengkapi casing utama. Liner biasanya digunakan untuk memperkuat bagian sumur yang lebih dalam atau area produksi dan dihubungkan dengan casing sebelumnya melalui perangkat yang disebut liner hanger. Dengan menggunakan casing dan liner, sumur dapat beroperasi secara aman, terlindung dari tekanan bawah tanah yang tinggi, dan mengurangi risiko kerusakan sumur atau peralatan produksi. Baik, sekian penjelasan dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah peker. Peker adalah alat yang digunakan dalam sumur minyak dan gas untuk menyegel atau mengisolasi bagian tertentu di dalam sumur dan mencegah aliran fluida antar zona. Peker digunakan di antara casing dan tubing untuk menciptakan penyekat permanen atau sementara di dalam sumur yang memungkinkan setiap zona produksi dikendalikan secara independen. Fungsi utama dari peker adalah yang pertama adalah memisahkan zona produksi yang berbeda sehingga minyak atau gas dapat diproduksi secara terpisah dan menghindari fluida dari formasi yang berbeda. Yang kedua, membantu mengontrol tekanan antar zona produktif dan bagian di atas sumur, melindungi casing dan bagian peralatan lainnya dari tekanan tinggi. Yang ketiga, membantu mengatur tekanan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan aliran fluida ke permukaan. Dan yang keempat adalah menyegel ruang anular sehingga peker mencegah migrasi fluida yang tidak diinginkan di dalam sumur yang dapat menurunkan kualitas produksi atau menimbulkan risiko lingkungan. Adapun beberapa jenis peker, yang pertama adalah permanen peker, dipasang secara permanen dan tidak dilepaskan setelah diaktifkan. Biasanya digunakan pada sumur jangka panjang. Yang kedua adalah repeatable peker, dapat digunakan dan dilepas sesuai kebutuhan sehingga cocok untuk sumur yang memerlukan perawatan rutin atau kerja ulang. Dan yang ketiga adalah inflatable packer, mengembang dan digunakan tekanan fluida untuk menyegel bagian sumur dan cocok untuk sumur dengan ukuran atau bentuk yang tidak standar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, yang ketiga yaitu tubing. Tubing merupakan pipa yang dipasang di dalam casing dan menjadi jalur utama aliran minyak dan atau gas dari formasi menuju permukaan. Tubing didesain untuk menahan tekanan tinggi dan mengalirkan fluida produksi dengan efisien. Adapun beberapa fungsi tubing pada sumur pemboran, diantaranya tubing berfungsi sebagai saluran utama untuk mengalir minyak atau gas dari zona produksi di dalam formasi ke permukaan. Yang kedua, dengan menggunakan tubing, casing sumur terlindungi dari aliran fluida korosif dan tekanan tinggi secara langsung. Yang ketiga, tubing membantu mengalirkan fluida dari pompa ke permukaan.
Yang keempat, tubing membantu menjaga keseimbangan tekanan di dalam sumur. Adapun jenis dari tubing terbagi menjadi dua, yaitu standar tubing dan coil tubing. Aksesoris yang terdapat pada tubing yaitu tubing hanger, yaitu memasang tubing ke wellhead. Kedua, safety valve, katup pengaman di dalam tubing untuk menutup aliran saat terjadinya kondisi darurat. Yang ketiga yaitu plug coupling, yaitu pipa penghubung untuk mengurangi erosi pada tubing di area bertekanan tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Afriansyah. Kemudian kita masuk pada materi perforating gun. Perforating gun digunakan untuk membuat lubang atau perforasi pada casing atau liner, sehingga memungkinkan aliran fluida dari formasi ke tubing. Proses perforasi ini sangat penting dalam kompresi sumur karena tanpa adanya lubang perforasi, fluida tidak akan mengalir ke dalam formasi tubing. Perforasi gun dirancang untuk menembus casing dengan presisi tinggi, memastikan bahwa hanya formasi produksi yang terhubung ke tubing. Perforating gun memiliki fungsi membuat jalur aliran fluida dari formasi menuju tubing dalam sumur. Perforating gun memiliki berbagai jenis, termasuk jenis eksplosif dan non-eksplosif. Setiap jenis disesuaikan dengan kondisi formasi dan desain sumur. Dengan perforasi yang tepat, produksi sumur dapat dioptimalkan dengan menghubungkan zona produktif secara langsung ke jalur produksi di dalam tubing. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Prahma Ananda Minjoni. Yang kelima yaitu wellhead dan Christmas tree. Wellhead dan Christmas tree adalah sistem komponen yang terletak di kepala sumur dan berfungsi untuk mengatur serta mengontrol aliran fluida dari sumur ke permukaan. Wellhead merupakan struktur yang dipasang di atas casing sumur untuk memberikan sambungan antara tubing dan permukaan. Wellhead dirancang untuk menahan tekanan tinggi yang berasal dari sumur. Dengan struktur yang kokoh, wellhead mampu mengelola tekanan untuk menjaga keamanan operasional. Komponen dari wellhead terdiri dari yaitu yang pertama casing head, yaitu tempat untuk menyambungkan casing sumur dengan wellhead dan berfungsi sebagai penopang beban casing. Yang kedua yaitu tubing head, berfungsi untuk menahan tubing dan memberikan akses untuk aliran fluida dari tubing ke Christmas tree. Yang ketiga yaitu seals dan valve atau katup dan penyekat, digunakan untuk mengendalikan tekanan dan aliran fluida antara casing dan tubing. Christmas tree adalah rangkaian katup, lifting, dan cok yang dipasang di atas wellhead untuk mengatur dan mengendalikan aliran fluida dari sumur. Christmas tree memungkinkan operator untuk membuka, menutup, dan mengatur laju aliran dari sumur serta memberikan titik akses untuk operasi perawatan dan intervensi sumur. Christmas tree memungkinkan pengaturan laju aliran fluida yang keluar dari sumur ke permukaan. Yang materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Yang keenam ada sand control device. Sand control device adalah alat yang digunakan untuk mencegah pasir atau partikel lain dari formasi masuk ke dalam tubing dan merusak peralatan atau menyumbat aliran. Sand control device memiliki fungsi untuk mengurangi risiko penyumbatan di dalam tubing, melindungi peralatan dari erosi, dan mempertahankan aliran yang stabil. Sand control device ini biasanya digunakan pada formasi yang mudah tergerus dan menghasilkan pasir selama proses produksi. Jenis dari sand control device ini terdiri dari yang pertama gravel pack, yaitu pasir atau kerikil berukuran tertentu yang ditempatkan di sekitar casing untuk menahan pasir formasi. Yang kedua screen, yaitu pipa berpori atau dengan lapisan mesh yang memungkinkan fluida mengalir tetapi menyaring pasir. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wan Muhammad Farel. Baiklah, yang selanjutnya ada safety valves. Safety valve atau katup pengaman adalah perangkat yang dipasang di dalam tubing untuk menghentikan aliran fluida secara otomatis dalam situasi darurat, seperti saat terjadi peningkatan tekanan tidak terkendali, contohnya seperti kick. Safety valve terbagi dua. Yang pertama ada surface control subsurface safety valve, dikenal juga sebagai safety valve yang dikontrol dari permukaan. Menggunakan tekanan hidrostatis dari permukaan untuk mengatur buka tutup valve. Jika tekanan hilang, valve akan menutup secara otomatis. Yang kedua ada subsurface safety valve, yaitu katup pengaman yang dipasang di bawah permukaan.
umumnya di dalam tubing untuk mengisolasi zona produksi jika terjadi kondisi darurat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Duta Praja. Nah, selanjutnya adalah flow control device. Flow control device adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur lajur alir fluida dari sumur ke permukaan. Alat ini memungkinkan operator untuk mengendalikan jumlah fluida yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan operasional. Flow control device memiliki fungsi untuk mengendalikan tekanan dan laju alir produksi, mengurangi tekanan dari sumur, serta mengoptimalkan produksi dari setiap zona formasi. Dengan menggunakan flow control device, kita dapat mengendalikan aliran sehingga operator dapat meminimalkan masalah yang mungkin terjadi, seperti kerusakan formasi atau kerusakan peralatan di dalam sumur. Flow control device ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu seperti ada choke dan juga ada sliding sieve. Baiklah, untuk choke itu sendiri yaitu adalah alat yang mengatur laju alir dengan mempersempit jalur fluida sehingga menurunkan tekanan dari lajur aliran. Sedangkan sliding sieve yaitu alat yang memungkinkan pembukaan atau penutupan aliran dari zona tertentu di dalam tubing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik Mualib. Aksesoris yang digunakan selanjutnya yaitu yang pertama nipple profile. Nipple profile adalah fitting yang digunakan untuk memasang berbagai alat bawah tanah. Mereka berfungsi sebagai titik pendaratan untuk alat seperti plug dan valve. Terdapat berbagai jenis nipple profile termasuk slevative dan non-slevative yang memungkinkan koneksi yang aman dalam rangkaian tubing. Fungsinya digunakan sebagai titik pengait profil di dalam tubing yang memungkinkan pemasangan peralatan lain seperti plug atau peralatan pengaturan aliran. Profil nipple biasanya dibuat sesuai standar agar kompatibilitas dengan Wirelentol. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rizky Afriansa. Baiklah, aksesoris selanjutnya yaitu wireline plug. Wireline plug adalah alat yang digunakan untuk menyegel sementara tubing string selama operasi seperti pengujian atau pemeliharaan. Alat ini biasanya dikerahkan menggunakan teknologi wireline dan dapat diambil kembali setelah digunakan. Fungsinya yaitu alat yang dirancang untuk mengisolasi bagian tertentu dari tubing. Wireline plug dipasang ke nipple probe untuk menghentikan aliran cairan atau gas pada zona tertentu. Penggunaannya memungkinkan isolasi sementara atau permanen untuk menjaga stabilitas sumur atau untuk menutup bagian tubing pada saat perawatan. Materi selanjutnya dilanjutkan kepada teman saya yaitu Januar Ihrom. Yang ketiga yaitu tubing stopper. Tubing stopper adalah alat yang mencegah aliran fluida dalam tubing string. Fungsinya yaitu alat pengunci yang ditempatkan dalam tubing untuk menahan alat atau peralatan lainnya agar tidak bergerak lebih dalam dari posisi yang ditentukan. Umumnya digunakan pada saat pemasangan peralatan atau saat melakukan pengukuran dalam sumur untuk mencegah alat jatuh atau bergerak terlalu jauh ke bawah. Selanjutnya dijelaskan sama Duta. Baiklah, selanjutnya adalah blast joint. Blast joint adalah bagian pipa tebal yang dipasang di depan perforasi untuk melindungi tubing dari aliran fluida yang berkecepatan tinggi. Fungsinya yaitu bagian tubing yang diperkuat digunakan untuk menahan erosi yang disebabkan oleh aliran gas atau cairan berkecepatan tinggi dari abrasif. Biasanya dipasang di sekitar zona produksi atau zona injeksi. Untuk melindungi tubing dari kerusakan akibat fluida yang mengandung pasir atau partikel lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Prahma. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu centralizer. Centralizer adalah alat yang memastikan posisi casing atau tubing dalam sumur tetap tepat. Fungsinya itu menjaga tubing tetap berada di tengah lubang sumur, memungkinkan aliran fluida yang merata di sekitarnya dan memastikan peralatan terpasang dengan benar. Centralizer sangat penting dalam operasi penyemanan dan kompresi untuk memastikan tubing tidak menyentuh dinding sumur, mengurangi risiko kerusakan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya gas lift mandrel. Gas mandrel adalah fitting khusus yang memungkinkan injeksi gas ke dalam tubing produksi untuk meningkatkan pemulihan minyak. Fungsinya yaitu tempat pemasangan gas lift valve yang digunakan dalam metode gas lift untuk meningkatkan produksi sumur. Ditempatkan di sepanjang tubing untuk mendukung pengaturan aliran gas yang membantu mengangkat fluida ke permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farel. Baiklah, yang selanjutnya ada check valve.
Check valve adalah alat yang mencegah aliran balik dalam tubing string. Fungsinya yaitu katup satu arah yang mencegah aliran balik dari fluida dalam tubing. Dan alat ini memastikan bahwa fluida hanya bergerak ke arah permukaan. Dan juga untuk menjaga tekanan dan efisiensi produksi. Penggunaan dari check valve ini yaitu melindungi peralatan dan mencegah aliran fluida kembali yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan atau masalah produksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zwageri Ardian. Aksesoris yang ke-8 adalah chemical injection valve, memungkinkan injeksi bahan kimia ke dalam sumur untuk berbagai tujuan, seperti inhibisi korosi. Fungsinya yaitu alat ini menginjeksikan bahan kimia ke dalam sumur, seperti inhibitor korosi, anti-sklat, atau bahan kimia lainnya. Penggunanya memungkinkan injeksi bahan kimia secara langsung pada zona produksi untuk mengendalikan korosi, parafin, atau bahan lainnya. Valve ini dipasang di lokasi strategis dalam desain kompresi untuk mengontrol injeksi bahan kimia secara efektif. Dan aksesoris yang ke-9 adalah Polished Bore Receptacle atau PBR. Adalah fitting silindris halus yang dirancang untuk menerima alat bawah tanah seperti plug atau safety valve. Fungsinya yaitu bagian tubing dengan permukaan halus untuk menghubungkan seal assembly dan menyediakan seal area yang baik. Biasanya dipasang sebagai sambungan antar tubing di atas dan di bawah, memberikan fleksibilitas pergerakan dan mengakomodasi pemuaian atau kontraksi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Yanuari Rom. Selanjutnya itu landing nipple, berfungsi sebagai titik jangkar untuk alat bawah tanah seperti wireline, plugs, atau safe valves. Fungsinya itu bagian tubing dengan profil khusus untuk pemasangan peralatan seperti plug atau safety valve. Memberikan titik penahan yang memungkinkan pemasangan plug untuk isolasi atau sebagai panahan alat produksi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan sama saudara saya, Rahma. Saya akan melanjutkan materinya dari Yanuar Irom yang ke-11 yaitu pump seating nipple. Pump seating nipple menyediakan lokasi aman untuk memasang pompa bawah tanah dalam tubing string. Fungsinya yaitu tempat pemasangan pompa dalam tubing, khususnya pada sumur yang menggunakan metode pengangkatan buatan seperti electrical submersible pump atau ESP atau progressive cavity pump atau PCP. Menyediakan dudukan untuk pompa sumur dan memastikan pemasangan pompa yang aman dan efektif. Yang selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjelaskan materi komponen kompresi dan aksesoris kompresi yang digunakan di sumur vertikal. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.